Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan custom modul sederhana. Jadi di sini kita akan membuat modul sederhana yang dapat mencatat kegiatan yang dijalankan oleh pengguna. Kemudian modul ini akan berisi field nama, deskripsi, dan jenis dari kegiatan tersebut. Tujuan dari modul ini adalah membuat pengguna memiliki awareness setiap kegiatan yang dimilikinya dan meningkatkan manajemen waktu dari pengguna tersebut. Oke, itu terkait dengan penjelasan dari modulnya ya teman-teman. Sekarang yuk kita buat. Oke, pertama-tama di sini jangan lupa untuk mematikan server Odoo kalian ya, yang biasanya secara otomatis akan hidup. Di sini kita matikan dulu melalui service ya. Di sini untuk Odoo server 16-nya jika belum di stop ya, di sini kalian dapat klik kanan kemudian diklik stop ya. Ini saya sudah di stop, maka di sini ketika di refresh nanti dia akan enable to connect ya. Dia tidak dapat terhubung ke server dari Odoo-nya. Oke, itu yang harus dilakukan, yaitu mematikan server Odoo. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan terminal, teman-teman. Di sini kita bisa cari untuk terminal. Kita akan menggunakan terminal untuk menghidupkan server Odoo-nya, ya. Di sini kalian dapat mencoba PyOdoo 16. Nah, nantinya akan muncul seperti ini, ya. Tapi jika kalian belum bisa untuk PyOdoo 16-nya, caranya adalah di sini kalian ke environment variable. Di sini, kemudian di bagian sini, klik button Environment Variables. Nah, kemudian di bagian Path, klik 2 kali ya, atau double klik. Nah, kemudian di sini kalian harus menambahkan untuk repository atau directory dari Python, kemudian Python/scripts, dan juga untuk PostgreSQL bin ya. Untuk ketiga ini, kalian dapat mengaksesnya di sini dari Odoo, kemudian ke Python ya, di sini. Kemudian untuk yang di script di sini. Kalian dapat membuatnya menjadi seperti ini, kemudian di copy paste ya ke bagian environment variable dengan membuat new ya, nanti disimpan di sini. Kemudian nantinya dapat klik OK ya. Sini saya cancel saja, kemudian di sini dapat klik selanjutnya. Kemudian untuk Postgre-nya, kalian di sini ke Postgre, kemudian ke bin, kemudian nantinya ini akan di copy paste ke environment variable yang tadi ya. Di bagian path ya teman-teman, jangan lupa. Dan jangan lupa untuk klik OK jika sudah memasukkan semuanya. Ini saya klik OK saja. Oke. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah melakukan pengaturan untuk environment variable, kalian dapat kembali ke Python. Nah, kemudian di bagian Python, di sini kalian dapat lihat untuk file aplikasinya yang .x ya, untuk yang type-nya itu application. Nah, di sini mungkin teman-teman pada mulanya adalah Python atau Python 16 dan lain sebagainya. Namun untuk memudahkan kita agar tidak tertukar dengan Python biasa, di sini kita ubah saja menjadi PyOdoo 16 ya. PyOdoo 16. Nah, setelah itu, teman-teman dapat kembali lagi ke terminal, kemudian mengetikkan PyOdoo 16 untuk menunjukkan apakah sudah berhasil mengakses Python dari terminal atau belum. Di sini saya sudah berhasil ya untuk PyOdoo 16-nya. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil mengakses. Nah, untuk keluar dari uji coba ini, kalian dapat klik Ctrl+Z ya, kemudian di enter. Nah, jadi ini udah exit. Oke teman-teman, di sini kalau secara default dari terminal itu kan akan diarahkan ke Windows PowerShell. Nah, di sini kita membutuhkan untuk command prompt biasa. Maka di sini untuk pilihannya kita dapat pindah ke command prompt terlebih dahulu ya, sebelum melakukan konfigurasi selanjutnya. Nah, di sini kita klik untuk command prompt. Nah, kemudian di sini di command prompt-nya kita masukkan untuk server dari Odoo-nya ya, ada di Odoo 16 kemudian ke folder server. Kemudian di sini kita copy paste untuk location-nya ya. Kemudian di sini kita masukkan untuk cd, kemudian untuk masukkan location-nya ya. Kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian kita akan dipindahkan ke location dari server ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan Odoo ya. Kalau kita lihat di sini kan masih unable to connect. Nah, kemudian di sini kita jalankan untuk PyOdoo 16 ya. Kemudian kita jalankan Odoo bin ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah jalan ya teman-teman. Kita coba untuk refresh di Odoo-nya. Nah, ini udah jalan teman-teman, dan kalau dilihat lagi ini di service masih dalam kondisi stop ya. Jadi kita sudah tidak butuh melalui service, melainkan kita sudah menggunakan command prompt ya di sini. Nah, ini tuh apa yang panjang ini? Ini adalah log file teman-teman. Kalau ketika teman-teman menjalankan PyOdoo 16 Odoo bin ini belum ada log file ya,
log file ini akan membantu ketika kita ingin melakukan debug ya. Jadi kita tahu nih apa aja proses-proses yang terjadi, apakah get atau apakah post dan lain sebagainya ya. Ini kan dilihat ada get, kemudian ada post juga gitu. Jadi kita lihat proses yang terjadi di belakang layar gitu atau antara back end dan front end-nya. Nah, di sini kita pakainya itu adalah log file. Nah, gimana caranya melakukan konfigurasi log file ini? Nah, teman-teman bisa ke VS Code ya, kemudian membuka untuk folder Odoo ya. Di sini saya sudah buka untuk yang server ya, server saja cukup. Di sini saya buka yang bagian server, kemudian di sini teman-teman bisa membuka yang Odoo configuration. Nah, di bagian Odoo configuration itu teman-teman bisa melakukan komen ya dengan titik koma di bagian log file yang ini ya. Kemudian teman-teman membuat statement baru ya untuk log file sama dengan false. Jadi log filenya itu tidak akan dibuat di log file di Odoo log, melainkan akan ditampilkan pada comment prompt ya, seperti itu teman-teman. Jadi akan banyak ini tampilannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang harus dilakukan ya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan contohkan di bagian sini nih teman-teman, di bagian Odoo configuration ya. Jika kita tidak melakukan configuration itu, nanti kita akan melihatnya di bagian Odoo log ini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembuatan dari modul ya. Kita akan membuat modul sederhana kan tadi. Nah, ini kita stop dulu. Nah, stopnya cukup CTRL plus C ya untuk keyboard interrupt. Jadi nanti server Odoo-nya akan berhenti ya. Di sini kita coba untuk refresh. Nantinya karena servernya sudah dimatikan, jadi harusnya untuk Odoo-nya nanti akan unable to connect ya, teman-teman. Oke teman-teman, tadi setelah kita melakukan konfigurasi untuk Odoo dan untuk servernya, kita akan lanjut untuk membuat ya modul barunya. Di sini kita akan menggunakan scaffold ya, teman-teman. Nah, untuk membuatnya, di sini teman-teman dapat mengetikkan pyodoo 16 ya, kemudian masukkan barisan perintah berikut. Nah, di sini kita masukkan Odoo bin ya, sesuai untuk menjalankan server, kemudian kita masukkan scaffold ya, kemudian default-nya. Jadi nanti akan ada default dari file-file Python ya, yang akan muncul di modul baru kita. Nah, ini untuk nama modulnya, saya tuliskan nama saya sendiri, Nandita Zevania Maharani, dan juga untuk letak dari modul baru yang kita buat ya. Kemudian klik enter di sini. Nah, kemudian kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, jika sudah, di sini berarti sudah terbuat ya. Kemudian kita cek di file explorer ya, di bagian server, kemudian Odoo, kemudian add-ons ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini dicari untuk modul yang baru saja kita buat ya, untuk modul dengan nama saya yaitu Nandita Zevania. Nah, di sini ya teman-teman, nah ini modul saya, berarti sudah muncul untuk controllers, demo, model, security, views, init.py, dan manifest.py. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke VS Code ya teman-teman. Nah, untuk di VS Code ini teman-teman dapat membukanya, untuk add-ons-nya itu ke file, kemudian new folder, open folder di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian dapat memilih untuk server, kemudian Odoo, kemudian add-ons ya, kemudian select folder di sini. Nah, selanjutnya di sini karena saya sudah buka, maka di sini saya langsung saja untuk mencari modul yang baru saja saya buat ya di modulnya. Nah, di sini kalau dilihat itu ada controllers ya, ada demo, ada models, ada security, ada views. Nah, di sini saya coba jelaskan secara singkat ya. Nah, jadi untuk controllers ini dia akan berisi file Python yang mengandung perintah untuk komunikasi antara model dan view ya, untuk website atau front end-nya. Kemudian untuk demo nanti akan isinya adalah file XML yang mengandung data untuk demo ya, dan akan diaktifkannya saat create database dengan mencentang demo data ya, yang di awal ketika kita membuat database baru. Kemudian di models ya, ini itu akan berisi file Python yang mengandung perintah untuk menggunakan database nantinya. Kemudian untuk security nanti akan berisi file CSV yang berupa access right ya pada setiap model ya. Ini seperti ini teman-teman untuk aksesnya. Dan juga file XML untuk membuat grup sesuai dengan kebutuhan access right. Nah, ini untuk view ya teman-teman, nantinya akan berisi file XML yang mengandung sintaks untuk berbagai tampilan view, mulai dari list, form, kanban, calendar, pivot, graph, dan lain sebagainya. Kemudian ada init.py dan juga manifest.py. Jadi init ini akan menjadi folder biasa ya, menjadi modul Python. Nah, karena Odoo ini dikembangkan dengan Python, maka modulnya harus dikenali oleh Python. Makanya ada modul init.py. Jadi nanti ketika kita mengimport semua folder, nah ini akan diimport juga gitu. Kemudian untuk manifest.py akan menjadikan folder biasa ya. Jadi ini fungsinya
sebagai sebuah dictionary dari Python yang memiliki beberapa key dan mengandung informasi bagi user saat ingin menginstal modul terkait ataupun modul yang kelas kita buat ini. Itu penjelasan singkatnya ya teman-teman. Nah di sini yang akan kita lakukan pertama adalah untuk mengedit manifest.py-nya ya. Nah, di sini untuk manifest.py-nya itu sudah diberikan secara otomatis oleh Odoo. Nah, namun di sini saya sudah sempat melakukan perubahan. Jadi di sini saya coba untuk copy paste terlebih dahulu. Nah, di sini saya melakukan perubahan untuk name-nya kan tadi Nalita Zefania Maharani ya, teman-teman. Nah, untuk modulnya di sini modul akan memberikan ringkasan kegiatan yang sedang dijalankan ya. Ini untuk modul schedule yang saya buat. Kemudian untuk kegiatan dapat berupa kegiatan harian, mingguan ataupun bulanan yang ingin dicatat. Ini untuk description-nya. Kemudian untuk autornya adalah saya sendiri yaitu Nalita Zefania Maharani dan websitenya adalah www.nalitazm.com. Kemudian di sini saya juga menambahkan application through ya, agar nantinya ketika kita search itu bisa dalam bentuk apps ya. Jadi tidak perlu dihilangkan untuk apps-nya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini kita coba untuk CTRL-S dulu. Nah, tadi kan kita menjalankannya melalui ini kan ya teman-teman. Jadi kita menjalankannya itu PyOdoo 16, kemudian Odoo Bin ya. Nah, tapi di sini kita dapat menjalankannya pada VS Code teman-teman. Kita ke terminal, kemudian ke new terminal ya teman-teman di sini. Nah, ini kan udah secara otomatis program files Odoo server ya. Maka di sini kita dapat langsung menjalankannya menjadi PyOdoo 16, kemudian kita masukkan Odoo Bin. Nah, kemudian kita tunggu di sini. Nah, selanjutnya kita kembali ke Odoo, kemudian kita coba untuk refresh Odoo-nya di sini. Karena tadi kita sudah menjalankan servernya via VS Code ya, teman-teman. Nah, di Odoo ini saya membuat database baru ya. Ini O16 IRP Custom Module ya, khusus untuk tugas ini. Kemudian juga saya sudah mengaktifkan untuk developer mode ya. Di sini sudah activate ya untuk developer mode-nya. Kemudian kita ke apps sekarang. Oke teman-teman, di sini kita di Odoo di bagian apps kita coba untuk update app list ya. Kemudian di sini klik button update ya untuk mengupdate modul yang baru saja kita buat agar muncul. Nah, di sini kalau kita lihat kan di sini filter by apps ya. Nah, makanya kenapa di sini kita pakainya itu application through. Agar nantinya ketika kita melakukan search, kita tidak perlu melakukan remove. Oke teman-teman, sekarang kita coba cari untuk modul yang baru saja kita buat. Saya ketikkan nama saya di sini untuk modulnya. Nah, ini modulnya ya teman-teman. Jadi nama modulnya Nalita Zefania Maharani ya. Kemudian kita coba cek untuk modul info ya. Di sini klik titik 3, kemudian klik modul info di sini. Nah, ini untuk modul infonya. Jadi pembayanya adalah saya sendiri, Nalita Zefania Maharani. Kemudian untuk information-nya ya, ini website saya. Kemudian technical name-nya. Kemudian ini untuk summary-nya, modul akan memberikan ringkasan kegiatan yang sedang dijalankan. Kemudian untuk technical datanya juga. Ini untuk information-nya. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan activate ya. Nah, di sini kita coba untuk activate terlebih dahulu. Jadi kita akan mengaktifkan modul yang baru saja kita buat di sini. Nah, di sini kita harusnya sudah terinstall ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini udah installed ya. Cuma untuk dilihat di bagian sini, ini belum ada teman-teman ya. Nah, ini belum ada modul yang baru saja kita instalasi ya, untuk kita activate tadi. Melainkan ada modul lain seperti sales, invoicing, project, surface, employees, dan lain sebagainya ya. Untuk itu, kita perlu untuk menjadi super user. Nah, di sini di icon bug kita klik. Kemudian di sini kita become super user. Kita klik di sini. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini yang awalnya Michelle admin menjadi Odobot ya, teman-teman, untuk akunnya. Kita akan menjadi super user di sini. Nah, setelah kita menjadi super user di sini, ternyata modulnya belum ada, teman-teman. Maka di sini kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu atau coding terlebih dahulu melalui VS Code. Nah, di sini kita klik untuk VS Code-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk models.py di sini. Nah, di sini kita stop dulu untuk servernya ya, Ctrl+C. Nah, di sini kita coba untuk kecilkan untuk terminalnya. Nah, di sini untuk models.py ya. Nah, di sini saya akan menggunakan
model yang sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Nah, di sini terdapat untuk name dan description ya, itu adalah Zeva dan Zeva Schedule. Ini adalah nama model yang nantinya akan muncul di database kita ya. Kemudian di sini untuk name-nya ya, ini adalah untuk nama kegiatan ya, dia adalah bentuknya char. Kemudian untuk description dia bentuknya teks ya, di sini untuk deskripsi. Kemudian untuk frekuensi dia dalam bentuknya itu selection. Nah, untuk selection nantinya untuk yang bagian depan ini yang akan disimpan di database, dan untuk yang di bagian belakang ini untuk yang terlihat di front end-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk string-nya adalah jenis ya di sini. Itu untuk yang akan kita buat ya. Ini required-nya true untuk name-nya. Nah, kemudian setelah kita membuat models, kita akan membuat views.xml di sini. Nah, di sini saya sudah melakukan coding sebelumnya, jadi tinggal copy paste saja. Nah, di sini kita akan membuat untuk view tree-nya ya. Di sini kita panggil untuk model yang kita buat tadi Zeva Schedule ya, yang ada di sini. Ini adalah Zeva Schedule, kita panggil. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini saya masukkan untuk name, frequency, dan description ya. Ini itu akan dalam bentuk list nanti teman-teman. Jadi nanti akan ada list ya. Mungkin kalau teman-teman ingat dalam bentuk tabel yaitu name, frequency, dan description. Dan selanjutnya untuk formnya ya, di sini ketika akan membuat name, frequency, dan juga description, nantinya akan kita gunakan ini ya. Kemudian ini namanya adalah catat kegiatan ya. Kemudian di sini kita akan memanggil model yang kita buat sebelumnya untuk name, description, dan frekuensi ya, untuk field-fieldnya nanti. Ini juga memanggil modelnya. Nah, selanjutnya untuk bagian schedule action ya, ini akan muncul ketika nanti di menu item itu akan dipanggil ya. Nah, kemudian juga ketika belum ada data apapun, nanti dia akan memunculkan buatlah kegiatan pertamamu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini untuk menu di dashboardnya ya. Nah, kemudian di sini saya juga sudah sekaligus menambahkan web icon. Nantinya ketika kita menambahkan web icon, dia akan memanggil untuk icon.png, teman-teman. Nah, kemudian untuk ini adalah untuk di menu barnya. Jadi nanti yang di bagian atas di menu barnya. Oke, itu untuk penjelasan terkait dengan views dan juga models. Jangan lupa untuk CTRL-S terlebih dahulu untuk semuanya. Nah, kemudian untuk di terminal kita coba untuk jalankan lagi, yaitu Odo 16, Odo bin ya, teman-teman. Nah, ini udah jalan, kita coba jalanin lagi di Mozilla ya. Nah, di sini kita coba untuk refresh. Nah, kemudian kita kembali ke apps. Nah, selanjutnya kita perlu update app list, kemudian update. Nah, selanjutnya di sini kita akan cari untuk modul yang kita buat. Kemudian di sini kita klik titik 3, kemudian kita klik upgrade ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai loadingnya teman-teman. Nah, tadi kalau diingat kita sudah menjadi super user, kemudian kita klik di sini. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan models dan juga views, nah jadi dia udah muncul nih di sebelah sini. Nah, jadi kita sudah bisa melihat kalau ada modul kita, yaitu Neta Zevania Maharani. Di sini kita klik, nah kita akan masuk ke modul yang kita buat nih. Nah, di sini kita lihat kalau ada untuk menu bar kegiatan ya, kemudian di sini ada menu bar itemnya untuk kegiatan. Nah, di sini karena dia belum ada daftar satupun, dia akan terlihat buatlah kegiatan pertamamu. Ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita klik button create. Nah, kemudian di sini akan muncul form yang terdiri dari field nama, jenis, dan juga deskripsi. Nah, kita masukkan saja untuk nama kegiatan, misalnya untuk belajar kuis. Nah, kemudian jenisnya ini adalah untuk kegiatan mingguan, karena kuisnya akan dilakukan secara mingguan. Kemudian deskripsinya, belajar untuk kuis matematika dasar yang dilakukan setiap minggu sesuai dengan materi. Nah, seperti ini teman-teman untuk kegiatan yang ingin dicatat ya. Kemudian kita klik icon cloud atau save manually di sini, kita klik. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kegiatan. Nah, di sini sudah tercatat teman-teman untuk nama, jenis, dan deskripsi ya. Ini adalah bentuk tree yang bagian sini ya. Recordnya akan tercatat dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk tabel nantinya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat ada nama, jenis, dan deskripsi sesuai dengan field yang dimasukkan di bagian sini ya, di bagian form ini. Form ini dibuat pada bagian ini teman-teman. Nah, kemudian di sini saya coba untuk tambahkan lagi. Untuk ini kita tambahkan untuk
tugas kelompok provinsi. Jenisnya adalah mingguan, ya. Deskripsinya melakukan daily scrum. Kemudian progres kelompok, coding, dan persiapan dokumen akhir. Nah, ini untuk tugas kelompok provinsi untuk kegiatannya. Kemudian di sini kita klik cloud atau save manually kembali. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa sudah tersimpan ya kegiatannya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk modul sederhana yang saya buat, namanya adalah saya sendiri. Kemudian di sini ada kegiatan. Nah, di sini kemudian ada button create juga. Nah, di sini kita juga dapat memanfaatkan untuk group by, teman-teman. Nah, di sini kita bisa add custom modul ya. Kemudian di sini dia bisa group by jenis ya. Kemudian di apply. Nah, ini dapat di filter berdasarkan mingguan. Nantinya kalau kita membuat harian bisa akan muncul lagi ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin itu aja yang dapat dijelaskan dari sini. Sekarang saya akan coba untuk menjelaskan melalui database. Di sini saya menggunakan untuk database-nya adalah DB Visualizer. Ya, di sini saya coba untuk ke O16 ERP custom module. Kemudian di sini ke schemas, kemudian public, kemudian ke tables. Kita open object di sini. Nah, selanjutnya di sini kita cari untuk tabel yang kita buat tadi adalah Zeva schedule ya. Nah, ini udah muncul. Kita coba untuk open in new tab ya, teman-teman. Nah, ini udah open in new tab ya. Nah, ini kita lihat untuk columns-nya ada ID, create UID, write, UID, kemudian name, frequency, description, create date, dan juga write date. Nah, ini untuk datanya ya, datanya sudah masuk nih teman-teman. Tadi sama kayak yang ada di bagian sini ya. Mulai dari belajar kuis, kemudian mingguan, kemudian belajar untuk kuis, kemudian nama, jenis, dan deskripsi ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk di DB Visualizer-nya ya. Di sini tercatat sama dengan yang ditampilkan. Nah, kemudian juga untuk melihat reference-nya ya. Di sini untuk reference-nya dia terhubung antara Zeva schedule dan juga untuk REST user karena kan dia nanti ngambil dari ID-nya ya. Jadi pengguna ini punya schedule apa aja nanti akan diambil dari usernya si ID ini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dia punya hubungan dengan tabel REST user. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bagian pembuatan icon ya. Nah, di sini untuk pembuatan ikonnya kita akan menggunakan referensi dari WordPress ya, tutorial openerpwordpress.com ya, ini untuk di part 5-nya. Nah, jadi yang akan kita lakukan ya, kita coba kembali ke apps terlebih dahulu. Nah, di sini kan kalau kita buka untuk modul kita nih masih dalam icon default ya. Nah, dan kita akan mengubah untuk icons ini teman-teman. Nah, caranya adalah nih di sini kita coba untuk masuk ke website Splyly MP, kemudian GitHub IO iGo. Di sini coba kita ke sini. Nah, kemudian untuk odonya nggak apa-apa, kita pilih aja 15. Kemudian di icon setnya, di sini kita akan memilih untuk iconnya. Itu ada di font awesome. Jadi kita akan mencari untuk icon yang akan kita tampilkan di Odo nanti. Nah, di sini kita coba cari. Nah, di sini teman-teman dapat memilih ingin menggunakan icon yang mana ya, teman-teman. Jadi bebas ingin menggunakan icon apa. Nah, di sini karena saya dalam bentuk schedule, jadi saya akan mencoba untuk mencari modul dengan kalender ya. Saya gunakan ini saja. Nah, kemudian di sini saya akan copy paste yang bagian sini teman-teman. Ya, jadi nggak usah semuanya, cukup yang nama iconnya aja. Cuma biasanya nanti dia akan ke copy paste semua gitu. Jadi kita coba untuk copy yang ini aja. Kemudian kita copy paste di bagian sini untuk icon class-nya. Nah, ini kan ke copy semua. Jadi yang ini dihapus, ini juga dihapus. Jadi sisakan yang bagian ini saja teman-teman. Kemudian background color-nya saya ingin mencoba untuk warna pink ya. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik yang button ini ya, button play ini. Nah, kemudian dia akan berubah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita akan download di sini. Nah, kita lihat di file explorer ya, setelah mendownloadnya. Nah, di sini kita copy ya, kemudian kita ke Odo. Di sini kita ke modul add-ons untuk modul yang baru saja kita buat tadi ya, di Nandita Zevania Maharani. Nah, kemudian di sini kita buat untuk folder baru ya. Nah, di sini kita buat foldernya itu adalah static.
Kemudian kita buat lagi folder di sini. Itu namanya description. Nah, di dalam folder description ini kita masukkan untuk icon yang baru saja kita buat dan kita ubah namanya menjadi icon.png ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lagi di tutorialnya, nah di sini kita akan diminta untuk mengubah di bagian menu item ini, kita tambahkan untuk web iconnya teman-teman. Nah, tapi kan tadi di sini kita sudah menambahkan untuk web iconnya ya di bagian views. Nah, kemudian di sini di web icon static description icon.png. Nah, kemudian di sini juga udah dibuat ya untuk static description kemudian icon png. Nah, selanjutnya kita hentikan dulu servernya, kemudian kita jalankan lagi Python 16 Odo bin-nya. Nah, kemudian kita coba untuk ke apps. Kita coba untuk update app list, kemudian di-update. Nah, kemudian kita coba cari modul kita tadi. Nah, di sini kita lihat kalau di modul kita ini udah berubah, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat udah berubah sesuai dengan yang kita buat tadi ya, dengan kalender, kemudian warnanya adalah pink. Kemudian kita coba klik untuk modul info. Nah, ini di modul infonya juga sudah berubah ya untuk ikonnya teman-teman menjadi kalender kemudian warnanya pink, sesuai yang kita buat sebelumnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk membuat icon baru, kalian dapat mencarinya di Font Awesome. Kemudian kalian dapat memasukkannya ke sini teman-teman ya. Nah, ini untuk yang tadi kita buat itu kalender check. Nah, di sini kemudian kalian download di bagian sini. Oke, mungkin itu tutorial terkait dengan cara untuk konfigurasi di Odoo, untuk membuat custom modul baru, dan juga untuk mengubah icon pada modul yang kita buat. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.